udah beli es krim. Ini hari apa sih? Hari Rabu kan ya? Iya, hari Rabu benar. Selamat pagi Serang, halo Cirebon. Selamat pagi hari Rabu ini. Halo Cibubur. Update Mark, iya. Selamat pagi Bali. Selamat pagi semua. Halo Fred. Hello, good morning Seoul. How are you? Apa kabar semuanya? Padang, good morning. Selamat pagi, selamat pagi. Hello everyone. Milk tea lovers. Kemarin aku tidur cepet banget. Aduh. Selamat pagi Washington DC. Wah, gila Washington berarti sekarang jam 7 jam 7 malam, is it? Pagi Mas Iwet fix ikut Mark batch 2. Iya emang udah ada, belum tentu. David bilang Chaterize GI sold out es krimnya. Emang iya? Beneran? Hello Tangerang City, good morning. Selamat pagi, Bandung hadir. Hello everyone. Hai, aku belum lihat Dave Hendrik nih. Oh, udah. Udah kali ya. Siaran sendiri aja kali ya. Kenapa sih pagi-pagi tuh mematahkan mimpi semua orang? Kenapa Apa? sih? Yang mana lagi? Orang itu Chaterize habis. Chaterize tuh pabrik. Nggak mungkin habis. Gue belum makan. Ya kan masih restock. Nanti restock. Yang GI kan masih ada Senayan City. Masih ada Pacific Place. Masih ada Kota Kasablanka. Sabar. Chaterize digoreng-goreng nih, dirujak es krim, dirujak. Nggak ada es krim rujak-rujak. Es krim ya es krim, rujak ya rujak. Jangan dijadiin rujak jadi es krim. Iya, heran deh. Tapi es Iya. krim rasa rujak mungkin enak loh, Cin. Lu kebayang nggak? Es krim rasa rujak bebek. Yang enak, jangan jadiin es krim, loli. Ih, lu tahu nggak ada es doger, mereknya es doger dulu gue suka beli di Total ya. Oh, bukan, sorry. Es cita rasa lokal, mereknya Klapdur. Es Klapdur, kelapa duren. Jadi awalnya dia cuma jual es campur es doger gitu, kelapa sama duren. Terus berkembang karena terkenal. Ada rasa rujaknya. Enak. Gue pernah nyobainnya itu es loli. Jadi apa namanya? Popsicle, tapi rasa rujak itu enak sekali. Oh, loli bagus ya, bahasa Inggrisnya popsicle ya. Iya, popsicle. Chaterize beli 5 gratis 1 tuh guys. Iya, semua isi DM gue, semua pamer es krim. Kemarin gue nggak sempat nyari toko es krim. 1, es krim. 2, teman-teman cek email, 50 pendaftar Mark Merchandise Sunny Days duet pertama sudah mendapatkan email dari Mbak Wati, langsung melakukan transfer DP. DP ditunggu sampai hari Jumat. Kalau sampai hari Jumat DP nggak ditransfer, kita akan ganti dengan nama berikutnya. Terus batch 2 dong. Kan orang udah nunggu. Kok lu Ntar dulu, selesaiin dulu 2 bulan batch satunya selesai, baru habis itu batch 2. Satu-satu. Iya, tapi jangan dipatahkan dong semangat orang. Lu mah gitu. Ih, belum tentu. Ih. Nanti dulu. Ini ada yang nanya, sedang mengetik. Itu pakai filter apa sih Kak Iwet? Mukanya charming banget. Aku nggak pakai filter sayang. Ini apa adanya. Cuma aku tuh agak kecewa sama temen aku. Ini kan ini ya, eto-etonya lagi ngomong ke kamera ya. Video ala Dave Hendrik ya. Ala Dave Hendrik kan kalau bikin video tuh ngomong ke kamera gini ya. Ya storytelling gitu ya dia tuh kan ya. Aku tuh agak kecewa sama teman aku. Hah, kenapa? Aku yang gembor-gembor cerita sama dia tentang Dr. Wijaya, tentang The Reserva, tentang bagaimana senangnya ketika kita tuh perawatan di The Reserva. Nama aku nggak disebut sayang. Dia bilangnya katanya, oh ini tuh yang diomongin sama temen-temen aku. Oke, ya. Nggak apa-apa sayang. It's okay, nggak masalah, nggak masalah.
Kita lihat sekarang mukanya dia glowing, dia habis Pico laser ya sayangnya. Tapi dia nggak sebut nama aku sayang. Dalam konten video terakhirnya dia, aku nggak apa-apa sayang, aku nggak apa-apa. Aku tulus bahwa memang aku tahu memberikan informasi itu adalah pahala sayang. Gitu ya sayang ya? Gitu ya, iya. Lu kayak Kak Jill deh. Siapa sayang? Kak Jill. Kak Jill, aku taunya takjil sayang. Kak Jill yang suka jualan horden. Gitu sayang. Dia kan kalau manggil sayang gitu. Gitu ya adik sayang. gue dengan mulut gue ya gini, gue habis perawatan di Reserva, gue nggak pengen cerita sama si Iwet, gue pengen nanti kalau mukanya glowing dia nanya, tapi gue nggak tahan, gue pengen bikin konten. Gila, gue sedih banget. Makanya gue pikir dari kemarin, kok mukanya dia bagus banget, ya? Kok mukanya dia bagus banget? Kok gue nggak tahu ada jadwal perawatan, dia nggak cerita apa-apa. Oh ternyata dari Serva ya adik sayangnya. Iya. Ya, kalau kayak gitu Kak Iwet ya terima aja ya sayangnya. Gue nggak ambil dokter lu, dokter siapa? Dokter Wijaya. Enggak gue ambil, gue cari dokter lain tuh di Reserva Pondok Indah, dokternya banyak. Gue cari dokter lain, dokter Era Juicy tuh gue cari, gue temuin. Itu juga SPKK sama kerennya sama canggihnya. Apa lo ambil tuh dokter Wijaya? Gue dokter Era. Dokter lo tuh dokter apa toko handphone? Era Jaya. Lu gue bilangin nama dokter Era ya. Dokter Era, SPKK. Kakak. Ada yang nanya nih, di Bandung tuh ada nggak sih dari Serva? Mereka punya RH Premium ya, Dev ya, kalau di Bandung ya? Lihat dong di konten aku sayang, udah aku jelasin sejelas-jelasnya sayang. Sok da urang mah poho informasi-informasi detailku kayak gitu tuh. Jadi udah orang tulis tuh, udah diketik tuh. Orang tutupin muka orang dengan alamat-alamat RH. Cek sok atau udah ada cek. Aduh. Ada di Bandung ada. Yang di dekatnya masjid apa tuh namanya? Istiqomah. Itu ada Reserva yang gede banget. Nah, ke situ aja Jalan Cimanuk ya kalau nggak salah. Duh rese deh ini semua orang tahu Reserva. Kenapa sih? Kan gue pengen gatekeeping. Iya gatekeeping lo bikin konten. Gue nggak kuat, gue kan TikTokers. Segala-gala mau di-share. Iya, info-info pengen bikin konten, bikin video. Seneng loh, mobil dapat tempat khusus, begitu masuk disambut, seneng. Seneng lah, nggak pakai ngantri. Udah gitu pas gue ngantri pas gue lagi pindah-pindah ruangan mau laser, gue lihat lagi ngantri. Gue lihat, itu lagi nunggu ngantri Fedi Nuril. Oh iya. Gue mau tegur, terus tapi gue pikir, kesian ya dia ngantri, gue enggak. Masa sih gue jahat banget. Loh, itu that's exactly yang ini. Maksud gue, ntar dia nanya gitu, kok lo gak pakai ngantri gitu? Kan gue gak enak ya, jadi gue pikir, udah deh gak usah ditegur. Ya, kan lo tinggal bilang, gue Reserva, Bo. Timbang nambah 500.000, lo gak perlu ngantri. Iya, nanti next time. Ih gila, gatekeeping banget, parah lo. Bukan, kan suka orangnya kayaknya tuh, apa ya, suka nggak enak kan gitu. Kalau nggak ngantri kok gue ngantri gitu. Jadi gue pikir itu loh yang bedanya Reserva sama yang enggak. Kalau gue tuh kan karena gue Reserva priority treatment, gue nggak pakai ngantri. Iya tapi enak ya. Tempat parkir khusus, abis itu dokternya langsung datang ke ruangan, nggak perlu pakai ngantri, obat langsung dianterin, nggak pakai nunggu. Udah gitu lo tau nggak hasil pemeriksaan dokter Era terhadap kulit gue agak kecewa loh dengan gue tahu tuh gue gini, wah apa nih perasaannya Dave ya dibilang sama dokter Era kalau ternyata kulitnya dehidrasi. Wow, kulit gue dibilang dokter Era dehidrasi, Wet. Iya. Dehidrasi itu berarti gue kurang minum, Wet. Iya. Kan
Kan gue dengan botol Hydratera gue yang gue jinjing kemana-mana, diklaim kurang minum tuh gue kecewa loh ya. Gue gini, masa sih dok? Makanya mas, minumnya itu sedikit-sedikit tapi sering. Nih, ini knowledge juga buat teman-teman. Oh jadi nggak boleh big gulp gitu? Nggak boleh. Ini rata-rata orang salah tuh. Sekarang kan kemana-mana orang bawa-bawa tumbler tuh. Orang nunggu aus baru minum. Gluk, 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 gluk. Kalau begitu nggak diserap tubuh, langsung pipis. Pasti pengen pipis kan? Iya. Dikit-dikit tapi sering. Supaya diserap tubuh. Tuh. Dikit-dikit sering. Gitu sayang. Gitu ya sayangnya. Cuma ya, yang gue suka dari Serva itu adalah ini tuh menurut gue oke banget buat cowok-cowok. Dalam arti? Kan cowok-cowok suka tengsin ya, Bo, kalau ke dokter kulit. Oh. Iya kan? Lu suka tengsin, lu males lama-lama. Terus lu kebayang nggak sih ketahuan ngantri di dokter kulit gitu? Oh. Iya kan? Tapi kan itu lu begitu parkir, set, masuk, hilang, dah. Iya. Ya kan? Jadi lo mau botox, lo mau apa, kagak ketahuan sayang. Sayang, tapi kok gue mau nanya dong sayang, kenapa waktu lu ke Reserva lu ditanyain kopi? Kok gue pas gue sok-sokan gini, aku mau kopi juga dong gitu. Sorry kak, kita nggak ada kopi, adanya teh sama air putih. Kok gini, kok si Iwat dapat kopi ya? Ingat, kasta gue selalu satu level di atas lo sayang. Gue langsung gengsi gitu ya, bapak mau kopi? Nggak usah. Ingat, lelabo aja lo nggak ditegur. Tapi kan lo ditelepon sama Gaby. Boleh, udah, capek. Aduh, selamat pagi semuanya. Maaf dengan keributan dan juga kericuhan di pagi hari ini. Ya, kita berdua sudah kembali lagi hadir. Ada yang nanya Reserva mana? Dave di Reserva Pondok Indah. Aku di Reserva Kemanggisan. Apa kita bikin geng up ya? Kalau lu, sayang, geng duet. Kalau lu sayangnya sama gue, carinya dokter gue ya, Era Juicy. Era Juicy, Jaya. Kalau lupa namanya ingat aja toko handphone Era Jaya guys. Kalau dokter gue gampang. Dokter Wijaya di Kemanggisan ya. Dokter Wijaya ingat aja Jalan Wijaya, Bunga Wijaya. Jauh. Kemanggisan jauh sayang. Pondok Indah Lo tahu nggak secara statistik penonton duet itu banyak yang tinggal di daerah Jakarta Pusat, Jakarta Barat. Masa sih kok lo tahu? Iya. Lu psycho. Kok psycho? Gue Jaiko, temennya Nobita. Lu tahu dari mana Iwet? Ada datanya. Nah, ini speaking of data ya, ini masuk ke PR kita kemarin janji ngomongin konten berbayar. Oke, gue akan ceritain dulu ceritanya, baru gue tanya ke lo, kita diskusi sama-sama ya. Ya. Jadi, sebutlah gue punya sahabat seorang makeup artist profesional. Doni Lim. Aduh, pakai nama. Ya siapa lagi nyet? Ya lu pura-pura apa kek gitu. Oh Rian Ogilvy ya, Rian Ogilvy. Kan banyak temen makeup artis profesional Dave tuh banyak. Rian Ogilvy, Philip Kwok, Iya. Doni Lim, Iya. Mas siapa tuh namanya? Mas siapa namanya? Johnny Malato yang suka nonton. Nah, Gus Naldi suka Mas nonton. Gus Naldi, ya kan? Banyak. Jadi berarti ini adalah cerita dari seorang profesional makeup artist. Bo, makanya kalau mau siaran tuh beres-beres dulu, bebersih. Enggak, ini ada yang jatuh sayang. Apa sih ini tetangga gue lompat-lompat pasti. Nah terus gitu. Nah Doni tuh diajakin bikin konten di Gram. Oke. Tanya Lalu sebut namanya. Pokoknya gue harus konten. Shh. Lu jangan ganggu gue. Not disturb. Don't disturb. Oke.
gitu. Jadi teman gue itu diajakin bikin podcast katanya, ya podcastnya tuh tapi podcast berbayar oleh seorang content creator. Oke. Terus apa isinya gitu kata Doni. Doni kan, teman gue itu kan siapa ya? Soalnya teman gue itu tuh nggak suka ngomong di publik gitu. Jadi disuruh kamu ke podcast tuh dia risih gitu. Jadi Iya. aduh gue kayaknya cerita di podcast gitu bukan gue deh Nek gitu. Gue tuh Iya. artis bukan ngomong gitu ya. Terus sang podcaster berusaha lure him in dengan iming-iming gini. Lumayan loh Kak, subscriber podcast aku sebulannya bisa 100 juta. Hah? Terus teman gue gini, subscriber ini tuh podcast di mana sih? Di YouTube apa di mana sih? Di YouTube Utara apa di mana? Enggak, di Gram. Jadi dia rilis video hanya untuk subscriber berbayar Iya. tiap bulannya per video ya web 90 sampai 100 juta loh kontennya dia. Oh. Terus teman gue buru-buru cerita ke gue, terus dia bilang, jadi si podcaster ini bilang, aku biasanya bagi 2 Kak dengan tamu aku, hasilnya 50-50. Nah teman gue yang tadinya nggak pengen cerita di podcast jadi pengen dong dapat duit 50 jet. Jadi kan teman gue itu cerita ke gue, lu kan podcaster, masa lu nggak tahu sih kalau sekarang tuh ada video subscriber berbayar loh di Gram. Kok gini, masa sih? Terus teman gue itu ngulik dong, tuh di TikTok juga ada Nek, lu bikin dong, gitu. Terus gue gini, gue mau cerita ke Iwet, si Iwet udah tahu apa belum ya, gitu. Kalau nggak pernah cerita ke gue? Nanti gue dibilang keide-idean lagi. Emang ada, Bo? Ada. Gini, lu inget nggak waktu kita ngobrol awal-awal sama Kemal? Nah, Sama. Kan Kemal udah bilang di TikTok, jadi TikTok duluan. oke. Di TikTok tuh udah ada untuk lo bayar, lo itu subscribe konten berbayar. Video series. Iya. Nah. Kalau yang betul, tunggu dulu. Nah, yang Instagram itu yang Gram itu mereka bikin fitur namanya subscribe. Luna, Ayu itu udah melakukan itu. Terus Arya Saloka juga udah melakukan itu. Video. Video. Berapa lama durasi? Nah, itu gue belum tahu. Tapi bisa subscribe. Kan di itu lo ada. Nah, terus kan di TikTok video series itu gue inget tuh ceritanya Kemal. Kemarin gue search di TikTok gue, udah nggak ada wet. Gue penasaran dong, gue si Ratu penasaran ini. Gue kontak Budi, orang TikTok, Mas Budi, mau nanya dong. Kalau aku pengen bikin video tips-tips gitu, video series, konten berbayar, kok aku search di punya aku nggak ada ya? Apa aku kurang banyak ya followernya? Apa bagaimana dak? Aku bilang gitu. Terus? Penjelasan Mas Budi, komunitas apalah gitu dia kreator, itu dia bilang, soalnya fitur itu udah nggak ada Kak. Oh. Udah diganti dengan fitur namanya subscription. Nah, itu dia subscription. Jadi TikTok juga namanya sama subscription. Nah, jadi nggak perlu series kan? Iya, jadi series udah nggak ada. Jadi katanya fitur itu lebih rich, gue gini. Tapi kalau subscription itu bukannya hanya untuk acara live ya? Iya. Buat video konten juga. Nah, Iya. gue mau bikin. Boleh, nggak apa-apa bikin. Gue mau bikin. Boleh. Lo tahu kalau di Gram juga bisa kasih gift di konten lo? Nggak tahu. Bisa. Jadi orang Ajarin bisa. gua. Apa? Ajarin gue. Ya, nanti ya. Tujuan gue ngomong gini ke lo, kan lo udah tahu. Mm-mm. Ajarin gue. Hmm. Udah itu aja. Di TikTok juga gue nggak tahu caranya. Ajarin gue. Cuma gini loh. Gue tuh kenapa gue pending membahas ini? Karena lo itu mesti bikin satu konten khusus untuk yang subscribe itu. Oh. Konten itu harus eksklusif, nggak bisa semua konten lo gituin. Oh, pasti. Iya kan? Jadi misalnya tuh kayak si podcaster yang tadi ngajak ngobrol Doni.
Dia Oh, bikin benar-benar eksklusif konten yang memang misalnya dia nyari narasumber yang memang sulit untuk didapatkan. Sehingga untuk orang nonton, mereka harus subscribe. oh gitu. Ya, gitu. Atau lo bikin lagi konten-konten nudity misalnya. Ih, nggak mau. Nanti di ini. Misalnya gitu. Atau konten apa yang bener-bener orang tuh sampai rela untuk bayar gitu. Oh, iya 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 iya, gue paham kontennya dibedain dari konten yang biasa gue posting kan. Betul. Tenang, tenang sayang, gue mah bisa mikirin begituan. Hasilnya bagus apa enggak, kumaha engke, udah pokoknya nyemplung aja dulu. Gue Oh iya, prinsip oke. gitu. Nyemplung we dulu, ya kan sayangnya. Iya, benar. Benar. Konten olahraga berdasi tuh. Hmm. Lu bikin deh room tour atau house tour. Pasti banyak yang mau subscribe. Nggak mau, itu bahaya nanti gue kemalingan. Nggak boleh begitu sayang, kita harus membatasi ini, diri dengan kaidah-kaidah. ini Yang Lex beneran bukan sih? Siapa? Yang Lex. Siapa dia? Ada Yang Lex di sini, sok cantik kamu katanya gitu. Yang Lex tuh temenmu? Bukan. Iya bukan sih? Sayang, aku mah bukan so cantik, aku mah memang cantik. Mas Adi bilang gini, banyak loh yang konten menjurus gitu, terus mereka di ban nggak bisa like. Tuh kan, no, aku nggak mau menjurus gitu. No, 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 no. Tuh, keluarga Barto bilang, tapi hatinya dijaga ya. Jangan sedih, jangan terusik kalau banyak yang marah-marah karena harus bayar. Oh, Tuh. tenang. Aku Kuat nggak akan. lo? Ntar di DM diserang, Kak, kenapa sih harus bayar, Kak? Kak, kenapa sih harus bayar, Kak? Iya, kalau mau bayar syukur silahkan nonton. Kalau nggak mau bayar jangan marah-marah, atuh dah. Iya, tapi lo harus kuat ya, bacain DM-nya ya. Semoga. Nah, oke. Nyew. Udah, itu aja pembahasan lo. Iya, gue cuma pengen nanya itu aja gitu. Kayaknya harus sudah mulai ini deh kayak konten-konten kreator luar negeri gitu nih. Ada konten-konten eksklusif. Bisa. V bilang, Kak Dave, aku lagi di Salatiga nih. Tuh. Aduh, Salatiga is my playground loh. Dulu tuh aku SMP, setengah SMP dan lulus SMA di Salatiga. Loh. Salatiga yang kalau bersin dikit udah nyampe ke Semarang kan? Betul. Lo hacim dikit nyampe di Semarang, Beb. Karena Salatiga sebegitu petite. Nah, ada yang bilang katanya Ok Fitria bilang bikin konten coaching, Kak, katanya gitu. Aku akan aduh tenang deh. Aduh, aku nggak mau spill di sini. Nanti kayak mug lagi, keburu-buruan di spill terus. Ya, tuh. Ya, berarti netizen juga harus belajar sopan tuh. Tapi ya, dari cerita lo soal kebiasaan lo membaca DM dan bagaimana lo menyikapi DM itu sama gue, bagaimana gue menyikapi DM, ini tuh memang menggambarkan bagaimana orang tuh bertindak bekerja di dalam kehidupan nyata ya. Gimana? Gini, kita kan berdua siaran, ya. Gue si orang yang nggak pernah gubris DM. Oke. Ya, lu orang yang lo bacain satu-satu. Bener ya? Gue si nggak gubris DM ini peduli setan. Bener? Ya, terserah orang mau ngomong apa, gue jalan terus. Ya. Lu si baca DM, lu resapin ke hati. Iya. Ya, lu perhatiin, abis itu lo bahas. Ya, lo bahas dan lo terpengaruh sama pesan-pesan DM itu. Ya. Oke? Nah, orang jadi tahu tuh. Kalau misalnya mau apa-apa, ke Dave aja. Ini sama kayak di kantor. Lo ngerti nggak? Di kantor tuh kan ada ya bos-bos yang kupingnya tipis. Sama ada juga bos-bos yang udah tegas aja gitu. Iya. Ya. Sehingga apa yang dilakukan tuh sama anak buah itu? Kalau ada apa-apa, kalau lagi merasa kesulitan, kalau lagi tertekan, dia lari aja ke bos yang kupingnya tipis. Iya. Dia ngadu, dia ngomong, dia ini, dia itu. Bosnya murka. Iya. Sementara bos yang tegas lurus begitu kayak, apaan sih? Iya. Sama nih. Iya itu. Duetnya sama kayak gini.
Mereka itu adalah gambaran orang-orang di kehidupan nyata. Jangan ke Iwet, ke Dave aja. Yes, betul kata Queen Bee, karena gue tuh melankolis. Nah, yang mau gue omongin gini. Gimana ya? Enggak. Gue tuh cuma mau cerita bahwa manusia tuh emang kayak gitu ya. Iya. Cenderung mencari perlindungan, tau nggak lo? Yes. Maksud gue kayak, nggak bisa ya, lu jalan lurus aja nggak usah ngadu-ngadu gitu, nggak bisa ya? Nggak bisa. Ya pada beberapa kesempatan mungkin nggak bisa pukul rata ya. Pada beberapa in some cases pasti ada lah. Tapi rata-rata orang yang mencari perlindungan itu karena mereka tidak bisa menyelesaikan situasi apapun itu sendiri. Jadi mereka nyari bantuan orang lain gitu. Reach out to people. Nah, Karena memang pada dasarnya kan kita kan makhluk sosial, Wet. Kita itu kan we work better with other human being. Kecuali mungkin lu ya. Kalau lu kan setengah AI ya kayaknya ya. Setengah AI, setengah bapia patok. Gue nggak ngerti deh ya. How does bukan kacang hijau. Kalau lu kan emang bukan agak lain lagi ya. Lu kan emang agak nyeleneh mungkin ya. Paham ya, kan paham ya, setengahnya bapia jadi crunchy gitu, nggak emang garing aja gitu, cenderung kering gitu kehidupannya. Nggak, tapi gue perhatiin gue gini, oh emang manusia tuh kayak gitu ya. Jadi mereka tuh emang cenderung karena mereka tahu gitu ya, kalau ke gue pasti nggak akan gue gubris, ya gue lurus aja gitu udah. Kalau misalnya oke, kita punya plan buat bikin map dan kita umumin 50 selesai dan Iya. gitu ya. Terus kalau lu tuh enggak gitu. Begitu ada yang masuk DM, Mas Dave, aku nggak dapat gini gitu apa segala macam. Aku tuh suka banget gini. Lu kepikiran. Iya. Terus lu bahas. Ini contoh ya, lu kepikiran. Aduh kasihan Nek, kasihan. Dia juga pingin. Gue bilang gini, lah kan udah selesai kuotanya 50, selesai dong. Iya. Nah, kalau dia tuh nggak bisa tuh kayak gitu, tambah deh satu nggak apa-apa kali ya. Nah, itu sebabnya Iweb, ketua itu selalu didampingi oleh wakil ketua Supaya apa? supaya balance. Tapi kalau kayak gitu ya nggak maju-maju perusahaannya, Bo. Dan lu lihat deh, rata-rata ketua sama wakil ketua itu dua kutub yang berbeda loh. Supaya bisa saling menyeimbangkan. Lu lihat Batman sama Robin. Iya. Emangnya Robin kayak Batman? Nggak kayak beda. Makanya, lihat yang superhero yang sendirian. Tuntas, lihat Superman. Kemana dia sekarang? Kenapa? Karena dia nggak ada wakilnya. Jadi dia nggak ada teman bagi tugas. Mana? Soekarno, Hatta. Tuh, pinter. Mana? Ya, tapi kan gue cuma mikir aja gitu. Kapan kelarnya kalau dikit-dikit iba? Kapan kelarnya kalau dikit-dikit kesian? Jadi balance gitu. Jadi balance, harus ada pembalance. Makanya suami dilengkapi oleh istri. Makanya manusia itu harus hidup berpasang-pasangan. Lu get it gak sih? Makanya di Bahtera Nuh itu harus berpasang-pasangan. Emang harus ada pasangannya pun demikian di dalam dunia pekerjaan, PA. Mungkin Superman pasangannya Kryptonite. Apa lu merasa diri lu Superman? Jadi lu cuma mau berpasangan sama Kryptonite? Gue lebih seneng berpasangan sama benda mati sih emang. Ipin sama Upin. Paham? Paham. Iya, paham. Emang harus saling melengkapi. That's the beauty of saling melengkapi. Itu artinya. Ya kan? Tuh dikasih kalung. Harga emas lagi tinggi loh, say. Ini gue seneng banget daripada yang nanya, Iwet pakai apa sih kok mukanya bersinar banget? Perawatan di dari Serva. Cuma nambah 500.000, lu nggak perlu ngantri, dokter datang ke ruangan, lu treatment di ruangan khusus, abis itu lu dapet parkir khusus. Lu mau treatment apa mau ngeceng di parkiran mulu lu balik. Lu udah nggak parkir sendiri. Gue parkir khusus tuh berarti buat gue yang kemana-mana nyetir. Lu mah turun di lobi, lu mah tuan. Kayak ngerti aja lu repotnya cari parkir. Ya. Sama jangan lupa retinol guys, udah deh.
percaya sama gua, retinol mah udah jaminan mutu. Gitu saya. Oke, say. Ya, gue cuman ini aja sih. Gue cuman kayak, oh emang hidup tuh pasti begitu ya. Jadi gue next time tuh akan lebih berhati-hati tuh sama orang-orang yang yang kayak gitu, yang hatinya lemah gitu, yang apa-apa didengerin gitu. Nggak apa-apa. Kalau lu kan pekerja, kalau gue tuh pekerja seni. Kalau lu bukan pekerja seni, orang-orang kayak gue, Wet, itu harus, we need to feed our emotion. Karena kita kerjanya pakai hati. Jadi gue harus dengan sengaja menggunakan hati gue supaya gue nggak jadi kayak robot. Jadi emang gue karena pekerja seni itu harus kerja sama seni. Lu katanya main sama Ria Peppermoon sama Papio. Papeo, Hah? Papeo. Sama Papeo. Tanya deh, sebagai seniman itu we need to feed our ego, we need to feed our emotion because karena arts come from emotion. Say, speaking of art, gue lupa loh, Say, gue mau pamer ke lu, Say. Wah, ada apa lagi nih dia? Temen gue, Say, bintang film. Siapa? Adinia Wirasti, Say. Oh. Jadi, Adinia Wirasti, Adinia kan? Adinia. Iya, Adinia Wirasti. Please talk about MBTI. Bentar ya. Adinia Wirasti itu collab sama Kala The Label. Terus aduh dia tuh yayang banget ya. Gue nggak bisa datang kan eventnya dia di pas fashion show di Senayan City. Kenapa gue nggak bisa datang? Satu, gue nggak diundang. Dua, gue nggak diundang. Jadi gue pikir masa gue datang, ya kan? Jadi gue cuma nontonin di Instagram gitu. Ini yang namanya semesta mendukung nih, ya. Makanya, lu beneran deh teman-teman ya. Kadang-kadang keinginan hati, intuisi hati itu bisa terwujud loh. Gue nontonin di Instagram, lucu ya kayaknya ya. Gue tuh nggak pernah suka loh baju-bajunya Kala The Label. Karena menurut gue terlalu rame, Wet. Terlalu Ucita Pohan gitu. Kayaknya. Maksud lo apa Ucita Pohan? Ucita Pohan tuh kan very bubbly, very Sonia Erika warna-warni gitu. Siapa tuh satu lagi teman kita penyiar Cosmo yang rambutnya cepak? Nia Elvira gitu. Gue gini, aduh puyeng gue nggak bisa gitu. Nah, terus gue ngeliat, koleksi yang sama Adinia Wirasti ini masih ada warna polosnya ya gitu. Terus gue gini, lucu nih kayaknya jaketnya. Boleh nih gue emang ngincer jaketnya. Terus Adinia Wirasti DM WhatsApp gue, Kak aku mau kirimin baju dong. Gue gini, aduh baju apa nih Mbak? Baju aku sama Kala. Lo tahu begitu gue buka kotaknya, the exact piece yang gue ngucap gue pengen. Isn't the universe works in a very magical way? The exact piece, Iwet. Lo lihat kan, jadi ada motifnya, tapi ada polosnya. Kalau semua motif sakit kepala lo gue. Dan motifnya tuh cakep, nggak kayak Kala yang pensil gede-gede gitu. Enggak, ini tuh kayak batik tipis-tipis gitu. I like it. And blue is my color, you know. Jadi gue tuh cuma pengen memberikan apresiasi dua hal. Satu, Adinia, baju kamu bagus sama Kala. Dua, teman-teman beneran deh. Kadang-kadang apa yang kita ucapkan cuman selewatan begitu aja tuh terkabul. Sebentar ya. Sebentar. Bagus ya. Cakep kan? Nanti aku pakai syuting YOLO. Jaket denim, ini denim. Cek deh di Gram. Adinia Wirasti. Adinia Wirasti itu. Bener kan? Harganya aku nggak tahu. Aku dikasih soalnya. Tuh, belakangnya dia gitu print. Jadi nanti aku akan segera. Kayaknya dia jualan di Instagram deh. Ya. Jadi aku cuma pengen Bagus ya. Dia tuh kombinasi polos sama motif gitu. Terus motifnya tuh nggak terlalu loud gitu loh. Yang kayak batik gitu dia tuh. Bagus. Adinia Wirasti X Kala The Label. Bagus, cakep. Gini nih bedanya. Beli mak print-printan sama mak artisan. Kenapa tuh?
Kalau Mark Artisan kan nggak ada yang nyamain ya, Beb. Celananya juga bagus, satu set. Nia, di boxnya Adinia Wirasti ada celana nggak? Bongkarin dong. Rok kali rok, gue dikirimin rok nggak? Oh, lu juga dikasih, Nek. Mau kembaran kita hari ini syuting YOLO. Aduh, capek. Gue nggak sampai celana sih. Belum deket-deket banget ya sama Adinia Wirasti. Ya Pak, sadar kedekatan aja gitu. Oh gini. Lu hari ini pakai jaketnya, gue celananya. Ya, nggak usah, Wet. Nggak usah. It's okay. Tapi lu harus berbangga hati. Size lo M kan, gue XL. Oh, jadi Iya kan? maksud lu jaket itu terusan ya di gue? Bukan. Set dress. Lu pikir gue Amel Carla? Bukan. Emang kenapa Amel Carla? Ih. Dia pakai baju terusan-terusan gitu, nggak pakai nana dalamnya. Oke. Aduh panas. Sampai tumpah kopi gue. Mampus. Tapi bagus, setuju gue. Kata Vera gini, nasib gratisan ember. Udah bagus dikasih gratis ya, Yang ya. Jangan komplain lu pada ya. Tapi bahas sedikit ya. Kenapa koleksi ini lu bisa kena banget? Asti itu kan seniman banget, Bo. Asti itu seniman banget. Lu tahu kan waktu dia wedding, Ya. wedding gownnya dia, wedding dressnya dia kan dibuat sama Mel Ahyar tuh. Nah, Lu tahu nggak kalau itu adalah jurnalnya dia? ya. Jadi buku jurnalnya dia, mulai dari dia ketemu sama Michael sampai akhirnya mereka menikah, Ya. itu dia bikin doodle, bikin tulisan segala macam. Ya. Itu disulam, Bo, di dressnya Asti. Ya, ya. Gila kan? Nah. Jadi makanya motifnya tuh bisa segitu tuh karena memang Asti itu juga doodling. Ya. Nah, ini sebetulnya yang gue pengen juga bahas ya dari kan Asti juga menyertakan filosofi koleksinya dia ya. Lu baca juga? Iya. Coba cerita. Enggak. Lu aja yang cerita. It's okay. Lu pasti baca kok. Lu pasti baca. Coba Ya udah cerita. nggak apa-apa. Janurnya iya pink waktu nikahan. Yang bikin Alex tuh temennya Dave, sahabatnya Dave. Iya. Dan nggak endorse, bayar. Banyak duit. Iya, tuh keren ya temen gue. Iya. Nggak gila-gila endorse. Bagus. Ya nggak gila-gila endorse. Makanya sanggupnya cuma janur pink doang. Kagak sampai ke dalam-dalam. Dan Alex mahal banget, Bo. ya udah pastilah, Bo. Mana ada sih Alex murah? Gue mau cerita nih koleksinya ya. Dan gue suka gitu cara dia menggambarkan koleksinya dia. Dia itu merayakan individuality dan diversity. Dia mengibaratkan, Wet, sama seperti ketika kita pesen kopi di kedai kopi. Barista itu bikin kopi tiap cangkir beda. Nggak bisa disamain satu cangkir sama yang lainnya. Demikian pun hidup dan kepribadian kita dan kontribusi kita di dalam dunia ini. Tiap cangkir kopi dan tiap cangkir kehidupan kita tuh beda-beda. Nah, diversity itu yang dia rayakan di koleksinya dia. Lu kenapa ketawa lagi, Mali? Sebentar ya, maaf ya, diversity ntar kita tahan ya. Al Haris bilang alam semesta mendukung titik tapi ke Iwet.
Oke, diversity. Barista kopi membuat setiap kopinya berbeda karena Siapa tadi yang bilang alam semesta mendukung? Namanya siapa? lupa. Haris. Haris. Justru karena semesta mendukung, semesta tahu gue nggak suka pakai celana. Gue nggak dikirimin celana. Aduh sakit. Aduh sakit. Gue nggak jadi ngebahas si Asti lagi lah. Capek gue cuma dikasih atasan doang. Bodoh lah Asti, mau koleksi lu kayak kopi, kayak apa, kayak tuing, kurang. Ini dia pasti ngakak banget loh. Ini pasti dia ngakak banget. Ya berdasarkan kadar kedekatan aja lah, udahlah ya. Sadar aja Dave Hendrik, lu tuh nggak terlalu deket-deket banget sama bintang-bintang itu. Oke lah. Ya tapi kan gue nggak bisa make upan gratis sama Doni Lim. Kalau lu bisa make up gratis sama dia kapanpun lo mau. PA, mana pernah gue gratis? Lu bayar juga sama Doni. Ya iya dong, vendor tuh vendor. Lu temen yang bagus berarti. Temen tuh kayak gitu. Nggak semua-mua gratisan. Teman-teman gue, Yogi Pratama, kalau dia minta gue ngajar, dia minta gue nge-MC, nggak ada yang gratisan, Iwet. Kita memang nature-nya begitu di pertemanan. Diskon tapi 50%. Sama-sama kerja cari duit, Nek. Jangan hidup dari gratisan mulu. Tapi gue mau cerita lagi dikit, boleh nggak? Boleh dong. Nah, gue tuh juga, terus gue jadi berpikir begini, Iwet. Waktu gue jadi tamu podcastnya Mas Alex, Sriwiono. Bukan, kok Mas Alex sih? Mas Aji. Soputro. Iya, kita kan membahas masalah duet yang sekarang aktif banget di sosial media, di platform digital. Ya. Kayaknya poinnya tuh bergulir ke merasa kejar-kejaran gak sih harus bikin konten gitu. Terus jawabannya yang gue bilang sama Mas Aji gitu, itu juga ada yang nanya loh Mas ke DM ke gue. Mas Dave, bukannya dulu bercita-cita pengen hidup minimalism ya, digital minimalism. Apa kabar tuh? Sekarang kayaknya aktif banget di digital, siaran tiap hari, ada di YouTube, ada di potongan, ada di ini, ada di itu. Gue bilang gini, gue mengartikan digital minimalism tuh sebagai ini sih Mas. I went online creating or enjoying content hanya ketika gue pengen. Dan gue tidak pernah autopilot scrolling mindlessly. Kalau gue udah capek, gue berhenti. Nah, nyambung dengan obrolan gue sama Papeo kemarin, sama Ria Papermoon. Terus how Asti create her collection through Kala gitu ya. Terus dengan konten berbayar di subscription gitu. Gue akhirnya gini Iwet. Gue akan melawan arus gitu. Kan kalau kita ngobrol dengan content creator atau pemilik platform, kita kan kayaknya tuh kalau bisa posting sehari 10 kali untuk mengalahkan algoritma. I'm not going to do that. Gue akan menjadi seniman di platform lo. Dalam arti, gue hanya akan create content yang terdorong oleh hati gue. Konten gue mungkin cuma once in a blue moon. Nggak apa-apa. Tapi itu adalah keluar dari dolongan hati. Kayak mug yang kita jual, yang mesti nunggu 2 bulan. Kayak koleksinya Asti. Kayak seninya Papermoon. Itulah video-video konten gue. Lu setuju apa enggak, lu suka apa enggak. It's my art. Whether you can appreciate it or not. Tapi gue setuju sama lo. Gue setuju sama lo. Menurut gue, platform siaran pagi ini harus kita jadikan sebagai platform yang terus mengingatkan gitu ya. Dalam artian gini, iya kita harus tahu bahwa digital tuh seperti apa, kehidupan sekarang tuh seperti apa. Cuma kita tetap harus stay true to ourselves. Ya, menurut gue cerita lo soal delay gratification itu menurut gue sangat indah. Udah bukan bagus lagi loh. It's beautiful. Ya. Gue tuh lagi belajar dari lo mengenai delay gratification ini. Karena gue bukan, lo tahu kan, gue bukan tipe orang yang mengulur kebahagiaan. Kalau bisa sekarang, kenapa harus besok? Kenapa harus lusa? Kenapa harus bulan depan? Bener nggak?
Ingat kan lo zaman dulu kalau gue mau segala sesuatu tuh harus now, 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 I want it now gitu kan. Iya. Gue sekarang lagi belajar tuh untuk ditahan, nabung dulu, disimpan dulu, dipikirin bener-bener mau apa enggak. Hmm. Dan gue ternyata merasakan bahwa ketika gue sudah menahan, terus gue akhirnya beli, gue dapatkan hal tersebut, itu puasnya luar biasa. Hmm. Puasnya luar biasa. Dan menurut gue tadi nyambung ke digital tuh salah satu hal yang membuat orang jadi semakin tidak menghargai delay gratification karena instannya digital. Iya. Ya kan? Digital tuh kan serba cepat, serba right here, serba right now. Ya, gue lagi menikmati tuh yang kayak kemarin gitu ya, waktu kemarin tuh gue udah mulai gue terapkan gitu ya, waktu gue apa namanya, alumni itu reunian. Hmm. Kalau biasanya kan langsung, lo tahu gue konten kan gue kayak video wedding ya, Bo ya, same day edit ya. Pagi kegiatan, sore udah naik tuh video, bener nggak? Iya. Kemarin gue tahan tuh, Hmm. karena gue memutuskan untuk nanti deh, gue minta aja videonya sama teman-teman gue. Gue sekarang mau merasakan dulu nih. Makanya gue bisa ngeliatin satu-satu temen gue. Ya ampun, iya ya, we are aging. Tapi nggak yang kayak jadi berubah banget gitu. I saw my friend ada yang hairline-nya mundur, ada yang udah botak, ada yang ibu-ibu, ada yang ini, ada yang itu. Tapi gue merasa bahwa hebat loh. Mereka nggak berubahnya nggak segitu drastisnya. Terus gue baru ngumpulin tuh video, begitu gue udah di kereta pulang. Bagi dong video yang ini, bagi dong video yang itu, bagi dong ini, bagi yang itu gitu. Baru mulai gue liatin lagi satu-satu, baru gue jahit. Nah, beda kan rasanya sebetulnya emosi. Ketika kita contoh itu ya, bikin video, lu ngedit video, ketika emosinya sudah reda, itu rasanya beda loh, Wet. Dan emosi dari video yang lu hasilkan juga beda gitu. Iya. Kan gue lagi baca buku ya, Moth Storytellings gitu ya. Salah satu pakem yang dia ajarkan adalah tell stories from the scar, not from the wound. Artinya, ketika lu lagi luka lu menganga, lu jangan cerita pada saat emosinya masih raw. Lu tunggu saat emosinya udah jadi luka. Sekarang kan udah luka, dia udah jadi bekas, baru lu ceritakan. Itu kan artinya ada waktu in between dari luka menganga sampai jadi scar gitu. Biarin dulu, Bo. Biarin emosinya tuh, apa tuh namanya? Diendapkan dulu. Iya, simmer down dulu. Baru Udah terproses. iya, that's art. Gitu. Jadi nggak terpacu waktu harus diburu-buru algoritma. Lu siapa nyuruh gue buru-buru? Gila lu. Iya, jadi gue juga belajar dari lo. Nih, walaupun gue kayaknya jahat sama lo, orang-orang kan selalu melihat kayaknya Iwet tuh kok gitu banget sama Dave. Ada yang bilang katanya, Mas Iwet please be Dave, please be nice to Kak Dave gitu. Gue tuh banyak belajar loh dari dia. Walaupun dia sekolahnya cuma statusnya terdengar ya, belum sampai terdaftar. Itu soal gue bilang gini kan sama Dave, Bo, beat the algorithm, ride the wave, gitu ya. Gue selalu bilang kan, lo bikin begini begitu, begini begitu, begini begitu gitu. Tapi dia bilang enggak. Ingat nggak waktu di Jogja gue nanya, Nah, lo udah seneng belum dengan konten lo sekarang? Ada nggak dari konten lo yang lo nggak suka lo posting? Terus Dave bilang, enggak. Gue nggak pernah mau posting hal-hal yang gue nggak suka. Terus gue gini, keren nih. Karena itu bener-bener dia stay true sama dirinya. Gue cuman kayak, wah keren sih. Keren. Cuma, kita harus inget nih, kalau misalnya soal digital kayak beginian, kadang-kadang idealisme kita itu akan berbenturan dengan kapitalisme, apa ya, dengan bisnis. oh, Iya kan? Karena kadang-kadang kan bisnis maunya tuh yang bikin dong sedikit kan klien yang bisa nerima bahwa oh kalau Dave gayanya seperti ini. memang. Iya kan? Kadang-kadang lo akhirnya harus ya udahlah, gue harus berdamai nih sama keinginan klien ini.
Iya, betul, betul. Makanya kan seniman sama bisnis tuh nggak bisa hand in hand ya. Gue sih juga Komoditas sama komoditas. sama komoditas gitu. Gue ada sih kayak contoh gitu ya. Klien minyak wangi minta di review. Terus nanti bilang ya kak kalau minyak wanginya tahan 24 jam. Satu, nggak ada minyak wangi bisa tahan 24 jam. Dua, produknya setelah aku pakai nggak tahan 24 jam. Nggak mau gue nipu. Mm-mm. Mm-mm. Contoh gitu ya. Contoh bahwa orang berpacu dengan waktu. Ini kebetulan kepikiran karena baru terjadi kemarin gitu. Kan gue tuh juga bantuin catering Mutual Gourmet kan, teman-teman tahu ya gitu. Salah satu Bujing. Ibu Jing ya, cateringnya Mutual Gourmet. Salah satu saran paling sering mampir, oh itu punya kamu bukan punya aku bantuin partner aku promosi aja. Saran komentar orang adalah, bilangin dong adminnya lelet, adminnya lelet. Awalnya gue emosi ketika pertama kali ngedenger itu. Sekarang gue, oh iya nanti disampaikan. Karena semua input adalah input yang baik. Tapi Ya. gue akhirnya bisa melihat gini. Karena nature-nya orang tuh Iwet, kalau chatting sama admin pesen barang, send, halo boleh nanya, kirim send. Dia tuh berharap within second langsung dijawab. Lah admin kita tuh bukan robot, Bo. Nggak bisa langsung dijawab. It takes time untuk orang tersebut menjawab. Jadi gue pikir, ya itulah bedanya admin manusia sama admin robot. Karena ada ya ternyata yang balesin chat robot gitu. Ini sama halnya dengan klien atau teman-teman bos gue yang suka ngaduin gue kalau gue balas WhatsApp tuh lama. Hah, Ya, gue cuma mau bilang, saya juga punya pekerjaan. Yang kedua, saya tuh lagi ngatur jadwalnya untuk ketemu bapak sama ibu. Sabar ya, nggak dikit-dikit abis itu gue diaduin ke bos gue. Boleh ya? iya. Boleh ya? Boleh ya? Boleh kan? Sebel gue, Bo. Maksud gue gini kayak, iya, ini tuh lagi gue urusin semua. Iya. Nggak cuman karena, nih gue kesel nih. Jangan cuman karena lo temen bos gue, terus lo berhak mendapatkan fasilitas atau privilege untuk dapat perlakuan selalu nomor satu. Enggak, Iya. gue nggak takut sama yang kayak begitu-begituan. Tenang, sabar. Iya bener. Sama kayak gue, kita punya manajer kan. Terus gini, kan klien ada aja yang kenal, berasa kenal gini. Aduh manajer lu lama Cin, balas WhatsApp Cin. Ya sabar ya, manajer gue tuh juga orang, butuh proses. Dia bukan chatbot. Chatbox. Apa sih? Chatbot, bot. Chatbot, bukan admin, manajer, bukan chatbot. Tapi dia Kayak lagi belajar mau jadi chatbot katanya. chatbot ke dong, Nek. Iya gitu. Jadi tuh ini biar teman-teman belajar juga ya kalau melakukan pemesanan online, chatting sama admin gitu. Sekarang kan apa-apa gila-gila belanjanya online ya. Kasih waktu untuk dia mereply. Jangan lu berharap langsung instantly harus dibalas. Itu orang loh yang bukan mesin. Ya, semoga pada ini ya ngeresep cerita kita ini jangan cuman masuk kuping kanan keluar kuping kiri. Pengen buru-buru mau kemana sih, Bo? Kebelet ngising. Gue tuh kadang-kadang suka gini sih. Ini agak sebenarnya agak nggak baik sebenarnya untuk bisnis gitu ya. Gue tuh udah sampai di tahap gini. Ya udah, kalau nggak dapet ya udah, Heeh. belum jodoh. Kalau disalahin ya lu lama sih responnya, lu lama sih follow up-nya. Ya gimana? I have so many things on my plate. Iya, kita tuh juga tergesa-gesa terus tuh juga capek dan melelahkan buat kita loh. Exactly. Lu tergesa-gesa terus lu bayar mahal buat hilang healing. Ngapain? Mendingan uang hilang healingnya disimpan buat try to live life at its own pace. True. Lu kabaran ya sama gue kapan lu mau pakai itu jaketnya si Asti? Jangan sampai kita berdua-duaan samaan. Kayak orang bener. Kita GAC aja bajunya udah gak pernah samaan. AB3 aja bajunya udah gak pernah samaan. Tiba-tiba kita baju samaan dia apa? Kita kayak Trioli Bells. Mending Trioli Bells aja warnanya gak sama. Kita kayak Lex Trio. Si Asti juga nih. Udah tahu gue sama si Iwet sering banget syuting bareng. Orang gue yang pink kayak gue. Ya kan yang pink rock. Masa lu mau pakai rock? Atau yang ini yang teleponan, halo.
Aduh. Aduh. Ya udah deh, itu aja. Ini hari apa sih, Bo? Padahal gue ada film yang pengen gue ceritain loh. Besok deh ya. Film apa? Oh besok aja ah. Ih, kenapa? Udah habis waktunya. Ini pengen dibahas. Masih ada 5 menit deh. Aduh gini panjang. Oh mendingan ini. Oh sorry gini. Mengenai creating arts. Ini masih nyambung. Nih ya. Gue tuh suka dengan konten-konten yang kelihatan gitu. Kan tadi kita membahas itu ya. Create content sebagaimana kita meng-create arts. Kualitasnya gitu. Tidak terburu-buru. Pakai hati kayak gitu-gitu ya. Gue nemu Iwet content creator di TikTok. Gue nggak kenal loh. She is not teman gue. Gue hanya menikmati kontennya. Gue juga nggak tahu dia tinggal di mana. Di Bali kah? Di mana kah? Namanya sampai gue tulis Seni 100. Apa tuh Seni 100? Jadi kelihatan dia adalah content creator di atas 40 kayaknya umurnya. Karena rambutnya sudah putih. Kan kalau konten-konten creator yang lain bikin Get Ready With Me tuh gayanya semua sama ya, Wet. Gayanya tuh cookie cutter gitu. Kelihatan ya udah jamak aja gaya lu, estetik gitu. Ya nggak berwarna muted color gitu kayak kehidupan gue kan menurut lo boring gitu. Kalau Seni 100 ini, Wet, lo lihat deh kontennya. Dia bikin Get Ready With Me. Aduh, Bo, berwarna. Kelihatan citra diri dia itu dia tampilkan dari cara dia berdandan. J'adore. Seni 100. Yes, Seni 100 itu baru fashion influencer. Dia siapa? Nggak tahu aku. Dia tapi fashion kontennya. Fashion. Seni 100. Dia siapa tuh in terms of I don't know what her job is on a daily basis. I don't know. Gue cuma menikmati kontennya di TikTok aja. Seni 100. Lihat deh teman-teman. You would love it. Memberikan Perempuan. Iya. Seni 100 tuh 100-nya angka apa tulisan? Itu apa? 100-nya angka apa tulisan? 100-nya tulisan. Seni SENI 100 SERATUS. Oh ya, oke. Tadi kan itu di ini kan di TikTok kan? Di TikTok tuh pengusaha katanya. Ntar gue lihat ya Seni 100. Iya, Seni 100. Katanya di YouTube juga ada Ria RW tuh. Aku belum lihat. Seni 100 itu, aduh Iwet, suka deh. Jadi, dan kelihatan very genuine gitu. Very genuine and very authentic gitu. Enggak, lu tahu kan kalau orang kita kan rata-rata sebetulnya sama kan. Buat gue gini, bukan influencer if you're not influencing anything different gitu. Nah ini baru nih influencer. Beda banget. Aduh, original. Kayak ayam crispy. Ria SW tuh Ria Sarwono bukan sih? RW. SW bukan RW. Oh, RW. SW. SW. Oh, RW mah rukun warga. SW. Sukun warga. Ria SW tuh Ria Sarwono bukan sih yang punya Cotton Ink? Ini food blogger. Kata lu fashion. Gue nggak ngomongin Ria SW, gue ngomongin Seni 100. Ada orang Seni 100 fashion kan, bukan food blogger kan? Seni 100 fashion. Ria SW ada orang ngomong di komentar food blogger di YouTube. Oh, beda berarti. Emang tuh sarua kene. Oh, lain. Iya. Lain fashion. Lain. Satu food, satu fashion. Ngerti? Ngerti. Oke. Asik nih. Ada yang Seni 100 pakai 100-nya pakai tulisan guys, bukan angka. SERATUS. Oh, oke. Di YouTube ada juga. I don't know. Lu baru lihatnya di TikTok. Seni 100 ini, yes. Di Gram, I don't know. you don't know. Why don't you find out? Gue kan gitu, kalau menikmati konten gue lihat di TikTok ya TikToknya aja yang gue nikmatin. Kenapa puyeng gue cari di tempat lain? Orang lama. Kalau anak-anak sekarang nggak gitu ya? Kalau anak zaman sekarang, habis itu mereka cek langsung ke Google kemana. Oh dia adalah ini gitu.
Gue enggak, Bo. Jadi misalnya kayak kayak Seni 100 itu ya, gue lihat videonya dia satu kayak kemarin gitu, cara kohar itu. Gue lihat satu video, ih bagus amat videonya. Terus gue klik profilnya, terus gue liatin videonya dia sampai bawah, sampai gue bosen gitu. Udah, gue tinggal. Oh. Oke. Bagus. Good kalau begitu. Sudah jam 8. Banyak sekali yang harus dicek hari ini. Dari Serva. Jangan lupa tim Dokter Wijaya di Kemanggisan. Kala The Label X Adinia Wirasti. Sama @seni100. Yes. Jangan lupa dicek juga emailnya ya teman-teman. Jangan lupa lakukan DP supaya aku bisa langsung hubungi Art by We untuk pemesanan dan melanjutkan DP yang teman-teman sudah bayar. Ada yang nanya tadi katanya dari Serva berapa. Jadi on top of all the treatment, misalnya lo mau laser, lo mau botox, lo mau apapun itu, lo nambah 500.000 rupiah. Ya, only 500,000 rupiah, maka lo akan mendapatkan whole experience. Pelayanan kelas 1. Gitu nyebutnya kan ya? Ya kalau gue sih menyebutnya begitu, gue nggak tahu loh. Karena dokter gue menjelaskannya gitu, gue nggak tahu dokter loh. Kan dokter kan beda-beda ya. Jadi dokter lo tuh dokter apa jualan handphone? Dokter gila, dokter Era Jusi Nasution SPKK. Ih lu ya. Dokter, jago, suka ngasih ceramah. Dokter apa Pak Haji suka ngasih ceramah? Kok ceramah? Seminar.